kita sedikit pembukaan ya pada pembahasan terkait dengan kita fokus pada intangible asset nih Bapak Ibu. Bahwasanya intangible asset itu sebenarnya tidak terbatas pada goodwill, tidak terbatas pada trademark, paten, atau mungkin ada yang menyebut franchise juga ya. Mungkin kita bahas satu-satu bahwasanya intangible asset ini kita sama-sama sepakat bahwasanya ini merupakan aset yang tidak berwujud ya, atau bisa dibilang aset yang non fisik, tidak dapat dipegang dan tidak ada fisiknya. Namun intangible asset ini bukan berarti hanya aset yang hanya apa namanya hanya nama semata, namun dari intangible asset ini memang harapannya dapat memberikan value bagi perusahaan. Nah, mungkin tadi dari jawaban Bapak Ibu rasanya tidak ada yang salah. Mungkin kalau kita bahas tadi juga ada yang mengisi terkait dengan trademark ya. Nah, mungkin ini kita sudah tidak asing dengan nama trademark, itu biasanya digunakan di apa namanya di beberapa logo ya, di beberapa logo, di beberapa logo perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menyebutkan hak paten juga tadi ya. Bahwasanya hak paten ini merupakan hak eksklusif ya, eksklusif untuk membuat atau menggunakan atau menjual atas suatu penemuan. Nah, biasanya kalau paten ini biasanya bisa dikaitkan dengan yang paling sering adalah di industri farmasi terkait dengan memproduksi dan juga menjual obat. Kemudian tadi ada yang menjawab tentang goodwill. Nah, ini menarik ini. Kalau dari goodwill sendiri kan memang sebenarnya eh, apa namanya, ketika sebuah perusahaan ya melakukan transaksi atau diakuisisi, maka pembeli tentu akan membayar lebih dari nilai buku yang telah ditentukan. Nah, itu salah satu contoh goodwill ya. Tidak ada salah juga ini. Kemudian eh, mungkin contoh lain dari intangible asset yang sering kita temui salah satunya adalah copyright, Bapak Ibu. Nah, ini biasanya copyright ini membahas terkait perlindungan karya seni ya atau sastra. Nah, mungkin ini biasanya contohnya ada hak atas salah satu serial film ya, mungkin film Harry Potter, film Jumbo atau film lain sebagainya. Nah, itu mungkin intangible asset yang mungkin umum kita temui. Nah, pada pembahasan kali ini akan kami sampaikan beberapa intangible asset yang memang erat kaitannya dengan strategik atau corporate strategik ya Bapak Ibu. Nah, di sini sedikit saya contohkan sebelum masuk ke materi terkait dengan eh, apa namanya case ya yang ada di Indonesia sendiri. Itu kita ambil contoh dari PT KAI. Bahwasanya memang PT KAI ini melakukan transformasi besar-besaran ya. Bapak Ibu tentu pasti sudah merasakan juga yang sering menggunakan kereta ya. Bahwasanya PT KAI telah membuktikan bahwasanya transformasi itu tidak selalu dimulai dari rel dan kereta. Secara tidak langsung transformasi atau transisi itu tidak hanya dimulai dari tangible asset saja atau fixed asset, tetapi juga bisa dimulai dari intangible asset. Contohnya dari budaya, dari kepemimpinan, dan juga bagaimana cara melayani pelanggan agar bisa memberikan brand equity yang lebih baik begitu ya. Nah, dalam hal ini kita lihat ada beberapa intangible asset yang diterapkan di PT KAI pada saat melakukan transformasi ya. Yang pertama yaitu terkait dengan leadership. Nah, mungkin kalau leadership ini Bapak Ibu sudah tidak asing dengan Bapak Ignatius Jonan ya yang melakukan transformasi besar-besaran gitu di PT Kereta Api Indonesia. Nah, kalau menurut Bapak Ignatius Jonan sendiri bahwasanya memang eh, transformasi atau transisi yaitu eh, berawal dari atas ke bawah, top to down gitu ya. Dan dalam hal ini memang yang dilakukan oleh PT KAI pada saat itu mengedepankan kepemimpinan yang tegas, konsisten, dan juga mengangkat role model untuk memberikan perubahan dengan implementasi, memperkuat leadership, kemudian dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tegas gitu ya. Salah satu contohnya kemarin ketika Pak Ignatius Jonan melakukan transformasi, salah satunya eh, di aspek toilet gitu ya, itu diberikan jangka waktu yang sangat cepat. Ya, jadi ketika KAI bekerja sama dengan PT Inka melakukan riset, itu informasi yang kami dapatkan diberi waktu selama 6 bulan untuk melakukan transformasi atau pengembangan terkait dengan toilet gitu ya. Kemudian diimplementasikan juga secara konsisten kebijakannya. Dalam hal ini
Meskipun ketika sosok atau beliau tidak menjabat lagi di PT KAI, maka harapannya kebijakan itu akan tetap melekat di perusahaan gitu ya. Artinya konsistensi kebijakan masih dapat dijalankan. Kemudian ketika intangible asset itu dapat diimplementasikan, maka akan muncul yang namanya value creation. Nah, ini yang pertama yaitu tentu ketika leadership-nya memiliki leadership yang kuat gitu ya, maka peningkatan rasa aman akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian peningkatan kepercayaan antar karyawan, antar stakeholder dan semua pihak yang terlibat itu akan meningkat ya terkait dengan kepercayaan. Kemudian terkait dengan alignment perusahaan, nah ini kaitannya ketika suatu leader ya, ketika suatu pemimpin menerapkan suatu strategi, menerapkan suatu sasaran, atau menerapkan visi misi, maka perlu adanya alignment. Nah di sini nilai yang timbul adalah alignment perusahaan akan lebih jelas dan lebih tersusun dengan rapi. Kemudian intangible asset kedua yang diterapkan di PT KAI yaitu terkait dengan perubahan budaya, yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan bagi seluruh karyawan tentunya tidak hanya di tugas yang ada di atas gerbong tapi juga yang ada di stasiun begitu ya, dan juga dengan melakukan memperkuat SOP di seluruh stasiun. Nah, dengan melakukan perubahan kultural yang sangat dinamis itu dan tepat sasaran, maka akan timbul value creation, yaitu kepercayaan publik tentu akan meningkat, kemudian reputasi perusahaan juga tentu akan membaik. Nah, ini tentu akan sejalan ya dengan ketika SOP itu dijalankan dengan baik, ketika apa namanya implementasi di lapangan dijalankan dengan baik, maka reputasi perusahaan juga akan ikut membaik dan juga akan sejalan dengan peningkatan kualitas yang uh, diterapkan di lapangan gitu. Kemudian intangible asset yang ketiga Bapak Ibu yang diterapkan yaitu tentang service mindset. Nah, ini di sini ada apa namanya ada transisi gitu ya. Sebelumnya yang memang fokus pada operator transportasi, kemudian bergeser untuk fokus pada penyedia customer experience. Nah, mungkin kemudian dalam hal itu PT KAI mengimplementasikan inovasi sistem tiket online. Nah, mungkin aplikasi yang sudah tidak asing digunakan Bapak Ibu ada KAI Akses ya Bapak Ibu. Kemudian penataan stasiun modern dan customer service yang aktif. Dengan demikian, ketika intangible asset dari segi service mindset ini telah diterapkan atau diimplementasikan dengan baik, maka akan timbul value creation yaitu loyalitas pelanggan tentu akan meningkat karena yang sebelumnya fokus pada apa namanya aset yang fisik gitu ya, kemudian fokus pada intangible asset sehingga eh, loyalitas pelanggan juga akan meningkat dan juga tentunya peningkatan brand equity jadi KAI akan semakin meningkat. Nah, kemudian sedikit saya gambarkan di sisi yang paling kanan ya. Artinya bahwasanya intangible asset itu tidak hanya berbicara terkait dengan trademark, kemudian terkait dengan copyright, license, dan lain sebagainya, tetapi juga dari sisi korporasi, korporasi strategis ya, intangible asset itu juga bisa berkaitan dengan leadership, bisa berkaitan dengan cultural change, dan service mindset. Maka ketika tiga hal ini itu diterapkan dengan baik, maka yang tercipta adalah value creation atau juga berkaitan dengan bisnis performance juga akan meningkat. Nah, ini sedikit saya cerita Bapak Ibu ketika kemarin saya di stasiun gitu ya, ketika saya di stasiun Pasar Turi, di situ memang saya melihat ada beberapa yang menggambarkan kolaborasi intangible asset. Nah, jadi ketika saya melewati stasiun itu ada banner kerjasama antara PT KAI dengan film Jumbo, Bapak Ibu. Nah, ini menarik ya, karena kita lihat bahwasanya kolaborasi yang telah dilakukan antara PT KAI dengan film Jumbo ini kolaborasi yang lintas industri. Kalau kita lihat dari PT KAI di industri transportasi, sedangkan di film Jumbo itu di industri perfilman. Maka itu akan menimbulkan atau apa namanya akan menjadi strategi yang namanya intangible asset collaboration. Jika kita lihat satu-satu ya, ketika itu saya juga sempat berpikir sebenarnya apa yang menjadi intangible asset antara kedua perusahaan ini gitu ya. Dan jika kita lihat satu persatu, jika kita lihat dari PT KAI maka tentu PT KAI akan mengedepankan
brand equity-nya. Artinya ketika PT KAI bekerja sama dengan film Jumbo gitu ya, maka itu akan menimbulkan brand equity bahwasanya PT KAI ini eh, kereta yang ramah keluarga, kemudian kereta yang mungkin penuh kehangatan gitu ya, sehingga perjalanan itu akan lebih nyaman bagi para keluarga atau bagi orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk berlibur menggunakan kereta. Nah, itu ada satu sisi terkait dengan intangible asset yang timbul. Sedangkan kalau kita lihat dari film Jumbo, tentu jika di industri perfilman ya, intangible asset salah satunya adalah intellectual property atau kita singkat IP biasanya ya. Nah, tentu kalau dari industri perfilman, IP ini merupakan salah satu hal yang memang diunggulkan atau dikedepankan gitu ya. Artinya ketika IP ini dapat eh, berjalan dengan keberlanjutan ya, dalam artian ketika film itu sudah tidak tayang, ketika film itu sudah berhenti produksi, maka tetap perusahaan dapat mendapatkan eh, pendapatan secara berkelanjutan, yaitu salah satunya dari IP. Dan IP ini menjadi salah satu tolak ukur ya kesuksesan di industri perfilman. Artinya ketika yaitu tadi ketika film itu sudah tidak tayang di bioskop, maka salah satu yang menjadi bukti keberhasilan di film tersebut adalah eh, setelah film itu tayang. Salah satu contohnya adalah yang dilakukan antara PT KAI dengan Jumbo. Artinya masyarakat juga masih akan mengingat film tersebut dan juga dari PT KAI juga akan merasakan apa namanya eh, kehangatan dari film tersebut gitu ya dan dikaitkan dengan brand equity perusahaan. Kemudian mungkin contoh lain terkait dengan intellectual property di industri lain itu salah satunya adalah di industri perfilman juga terkait di film Disney ya mungkin Bapak Ibu tahu di situ ada peran Toy Story, ada film Toy Story Bapak Ibu. Nah, itu ketika film itu telah selesai tayang, maka tidak berhenti begitu saja, tapi dari perusahaan melakukan pekerjaan, melakukan kolaborasi dengan beberapa industri pakaian ya, sehingga muncullah merchandise dari film Toy Story. Nah, itu merupakan salah satu contoh intangible asset yang dapat dilakukan kerjasama begitu ya. Kemudian mungkin bisa next ke slide berikutnya, Bu Alfi. Ya, baik Bapak Ibu. Eh, Kalau kita membaca ya di bukunya Kaplan itu bahwasanya komponen dari intangible asset itu dibagi menjadi tiga aspek. Yang pertama yaitu terkait dengan human capital, kemudian terkait dengan informational capital dan juga organizational capital. Nah, mungkin di sini kita perlu sepakati dulu di awal bahwasanya memang intangible asset ini merupakan aset yang sifatnya non moneter ya, yang tidak memiliki wujud fisik, namun harapannya dapat memberikan nilai ekonomi bagi perusahaan, baik bagi individu maupun bagi organisasi di masa depan. Nah, dalam hal ini tentu ada beberapa karakteristik ya terkait dengan intangible asset. Mungkin yang pertama bahwasanya intangible asset ini tentu kurang memiliki eksistensi fisik dan eh, tentu tidak memiliki hak keistimewaan karena ya mau bagaimanapun intangible asset ini tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat dengan kasat mata begitu. Kemudian yang kedua, salah satu kriteria di intangible asset adalah bukan merupakan instrumen keuangan, namun bisa memberikan pendapatan di masa yang akan datang. Nah, contohnya seperti yang tadi yang apa namanya transformasi yang dilakukan PT KAI, bahwasanya mereka meningkatkan istilahnya service quality-nya gitu ya, ditingkatkan sehingga dapat memberikan kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya penggunaan kereta api akan semakin meningkat di masa depan. Kemudian yang menjadi kriteria mungkin bahwasanya manfaat dari aset ini itu memiliki kurun waktu yang tidak terbatas gitu ya. Karena bisa jadi ketika eh, kalau di industri perfilman, ketika IP itu banyak yang meminati, maka selamanya juga akan tetap diminati begitu Bapak Ibu. Kemudian eh, yang menjadi kriteria juga adalah secara tidak langsung eh, intangible asset ini sebenarnya dapat dilakukan dalam operasional perusahaan. Kemudian juga eh,
salah satu yang menjadi kriteria adalah memiliki nilai bagi perusahaan. Begitu. Nah, selanjutnya coba kita bahas satu persatu terkait dengan komponen dari intangible asset yang telah dijelaskan oleh bukunya Kaplan begitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, bahasanya human capital ini merupakan atau di dalamnya akan membahas terkait ketersediaan skill, ketersediaan values, ketersediaan knowledge ya untuk mendukung internal proses di perusahaan. Jadi kalau kita ibaratkan sebenarnya apa namanya sebenarnya human capital ini merupakan isi kepalanya gitu ya. Jadi isi kepala yang akan dilakukan di dalam suatu perusahaan. Nah, kalau kita lihat satu persatu dari skill and knowledge, mungkin kita gabung ya. Bahwasanya ini merupakan istilahnya kemampuan teknis ya, kemampuan teknis untuk salah satu tugas tertentu. Contohnya misal di industri mungkin di industri infrastruktur gitu, mungkin skill yang dibutuhkan adalah salah satunya project planning. Nah, ini merupakan salah satu intangible asset Bapak Ibu atau apa namanya eh, keahlian atau knowledge yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan integritas atau apa namanya etos kerja karyawan yang memang dibawa di dalam perusahaan. Nah, mungkin kalau di perusahaan BUMN itu ada core values akhlak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian human capital ini juga di dalamnya membahas terkait dengan experience. Nah, ini biasanya berbicara terkait dengan jam terbang yang telah dilalui oleh salah satu karyawan ya yang akan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Nah, tentunya karyawan yang memiliki jam terbang yang lebih tinggi tentu akan berbeda dengan karyawan yang sifatnya masih baru gitu ya. Karena ini akan eh, tentunya akan membantu perusahaan dalam operasionalnya atau dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir di sini adalah terkait dengan kesehatan. Bahwasanya salah satu hal yang tidak bisa kita sepelekan ya terkait dengan kondisi fisik atau mental karyawan ini juga menjadi penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang jika kesehatan terganggu tentu juga akan berpengaruh pada kinerja karyawan tersebut begitu ya. Nah, terkait dengan intangible asset di human capital ini kalau kita kaitkan dengan konsep manajemen sumber daya manusia gitu ya, ada yang namanya pay for position, ada yang namanya pay for person, dan ada yang namanya pay for performance. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing dengan istilah ini. Bahwasanya kalau pay per performance itu artinya bahwasanya semakin tinggi jabatan atau semakin tinggi tanggung jawab karyawan gitu ya, maka akan semakin tinggi gaji yang diterima. Nah, itu terkait dengan pay for position. Kemudian yang kedua terkait dengan pay for person ya, Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan skill, berkaitan dengan knowledge yang dimiliki, berkaitan dengan keahlian karyawan gitu ya. Artinya semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh karyawan, maka akan berpengaruh pada jenjang karir yang lebih tinggi juga. Nah, pada pay for person ini itu titik beratnya pada nilai individu yang dibawa oleh karyawan ke perusahaan. Nah, ini lebih erat kaitannya dengan human capital, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ya, pada konsep manajemen sumber daya manusia itu yaitu pay for performance. Nah, pay for performance ini ketika karyawan telah mencapai target gitu ya, ketika perusahaan ketika karyawan telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan reward. Nah, kalau pay for performance ini titik beratnya adalah pada KPI atau penilaian individu atau juga dititik beratkan pada output kerja masing-masing karyawan. Nah, ini merupakan apa namanya tiga konsep ya yang mendukung dari human capital yang merupakan salah satu intangible asset. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yaitu terkait dengan informational capital. Nah, sebenarnya informational capital ini merupakan bisa dibilang sebagai infrastruktur teknologi yang tersedia di perusahaan yang bisa digunakan untuk mendukung proses bisnis. Dalam hal ini ada tiga aspek Bapak Ibu. Yang pertama adalah sistem. Secara garis besar sistem ini merupakan
aplikasi perangkat lunak ya yang sering digunakan oleh perusahaan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing dengan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning ya yang digunakan untuk mengintegrasikan baik antar divisi atau antar proyek gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu informational capital itu juga erat kaitannya dengan database. Sama hal ini mungkin eh, yang umum adalah berkaitan dengan data pelanggan atau data transaksi atau mungkin data riset pasar gitu ya, yang bisa diolah ke depannya menjadi informasi yang berharga. Nah, ketika database ini dapat dioptimalkan, maka sebenarnya ini merupakan salah satu intangible asset gitu. Nah, ini salah satu hal yang menarik juga nih. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan network ya. Ini mungkin secara garis besar merupakan bisa dibilang infrastruktur komunikasi yang mendukung sistem dan juga database. Mungkin eh, apa namanya network ini adalah jaringan internet ya. Ketika jaringan internet lancar, maka sistem akan bekerja, database juga akan bekerja. Nah, ini juga merupakan salah satu intangible asset jika kita lihat dari sudut pandang eh, strategi korporasi begitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini yaitu organizational capital. Nah, sebenarnya organizational capital ini merupakan apa namanya erat kaitannya dengan faktor budaya, Bapak Ibu. Erat kaitannya dengan faktor budaya kepemimpinan untuk menggerakkan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dalam hal ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu terkait dengan budaya. Terkait dengan budaya ini biasanya terkait dengan implementasi strategi, implementasi visi misi, bahkan juga implementasi nilai-nilai yang telah disepakati oleh perusahaan dan seluruh karyawan. Kemudian juga erat kaitannya dengan leadership, seperti yang dicontohkan di PT KAI tadi ketika melakukan transformasi begitu ya. Artinya di sini bahwasanya eh, ketersediaan pemimpin di semua level itu akan mampu memotivasi dan mengarahkan karyawan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Kemudian, eh, poin yang ketiga di organizational capital ini terkait dengan alignment ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin alignment ini rasanya sering kita bahas di beberapa webinar sebelumnya. Jadi kalau kita bahas secara singkatnya, alignment ini merupakan perekat ya, perekat yang menyatukan modal manusia dan juga modal informasi agar bisa berfungsi secara selaras. Dalam hal ini, alignment ini dilakukan untuk menyelaraskan antara human capital dan juga informational capital. Dan yang terakhir terkait dengan organizational capital yaitu terkait dengan teamwork atau kerjasama. Nah, dalam hal ini mungkin teamwork itu sangat banyak ya, sangat luas jika diartikan. Namun mungkin bagi beberapa perusahaan salah satu teamwork adalah tujuannya untuk menghindari silo-silo antar divisi gitu. Nah, jadi apa namanya kerjasama merupakan hal yang sangat penting. Nah, ketika teamwork ini dapat berjalan dengan baik, ketika semua divisi, ketika semua karyawan dapat melakukan kerjasama dengan beberapa entitas, atau melakukan kolaborasi dengan baik, maka itu juga bisa dibilang sebagai intangible asset gitu ya, yang harus dipertahankan oleh perusahaan. Nah, mungkin di sini coba kita lihat apa namanya perbedaan ya antara 3 aspek yang telah ada di layar antara human capital, information, dan juga organization. Nah, kalau kita ibaratkan bahwasanya human capital ini merupakan kru kapal gitu. Ibaratnya human capital ini kru yang ada di dalam kapal, yang ahli tentang navigasi, yang ahli tentang mengendarai, dan ahli tentang mesin gitu ya. Kita ibaratkan seperti itu. Sedangkan pada informational capital ini gambarannya adalah radar yang ada di kapal, Bapak Ibu. Artinya information capital ini yang memberikan peta jalan, yang memberikan sistem komunikasi agar kapal dapat berlabuh dengan baik. Itu kalau dari segi information. Kemudian kalau dari segi organizational capital itu mungkin bisa dikaitkan sebagai nahkodanya gitu ya, atau sebagai kapten. Jadi organizational capital ini dia yang menggabungkan antara kru di kapal dengan radar yang bekerja sehingga
dia yang mengambil keputusan kemana kapal akan berlabuh. Nah, kira-kira demikian ya kalau kita analogikan di sebuah kapal gitu. Mungkin bisa slide berikutnya, Bu Alfi. Nah, ini kita eh, membahas terkait dengan teknik ya, kira-kira bagaimana membentuk jembatan atau bagaimana melakukan sinergi antara intangible asset dengan strategi. Nah, dalam hal ini ada tiga hal Bapak Ibu terkait dengan eh, aspek yang bisa menjembatani antara intangible asset dan juga strategi. Yang pertama yaitu strategic job families. Nah, ini merupakan suatu, bisa dibilang suatu konsep ya, yang merujuk pada sekelompok posisi atau untuk mengelompokkan kompetensi, memastikan pengembangan, dan juga mengakselerasi strategi gitu. Nah, jika human capital itu mencakup seluruh karyawan, maka job families ini fokus utamanya adalah pada modal manusianya. Nah, dalam bukunya Kaplan itu menjelaskan atau menekankan bahwasanya tidak semua pekerjaan itu memiliki bobot yang sama dalam menciptakan nilai strategis. Nah, itulah mengapa perlu adanya strategic job families gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu terkait dengan strategic IT portfolio, gambarannya ini merupakan uh, kumpulan investasi atau apa namanya representasi portofolio teknologi investasi yang dilakukan perusahaan ya untuk mendukung infrastruktur teknologi di dalam perusahaan. Nah, secara spesifik ini dipilih untuk sebenarnya untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan. Nah, nanti coba kita kaitkan dengan apa namanya strategi map ya yang ada di balance scorecard. Nah, jika job families tadi fokus pada orangnya gitu ya, maka strategic IT portfolio ini akan fokus pada teknologinya atau teknologi yang sekiranya itu mereka butuhkan untuk bekerja secara efektif. Itu untuk strategic IT portfolio. Kemudian yang ketiga yaitu organization change agenda. Nah, ini kurang lebih tadi sudah tergambarkan ya pada kasus yang pertama tadi di PT KAI terkait dengan transisi transisi strategi yang ditetapkan. Nah, secara garis besar organization change agenda ini merupakan alat manajemen yang sebenarnya digunakan untuk mendefinisikan secara jelas pergeseran ataupun transisi atau transformasi gitu ya yang diperlukan organisasi sehingga suatu organisasi atau perusahaan itu dapat menjalankan strateginya dengan terstruktur. Nah, memang tanpa adanya perubahan yang jelas, maka tentu karyawan juga akan kebingungan gitu ya apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin akan kita coba bahas terkait dengan contohnya gitu ya, Bapak Ibu, terkait dengan job families. Kita akan coba bahas contohnya satu persatu dari job families. Nah, ini mungkin ketika suatu perusahaan akan menetapkan strategi ya, katakanlah maskapai penerbangan yang ingin menetapkan strategi operational excellence. Maka proses internal yang dilakukan adalah yaitu dengan melakukan perputaran pesawat yang cepat atau apa namanya fast grow-nya ditingkatkan gitu ya sehingga job families yang dibutuhkan yaitu teknisi pemeliharaan yang ahli, kemudian kru darat dan juga pilot yang profesional. Nah, itu sebenarnya job families yang dibutuhkan. Kemudian kalau kita lihat dari mungkin industri farmasi gitu ya, ketika produknya ingin menjadi produk leadership, maka yang dilakukan yaitu dengan melakukan inovasi produk yang baru, inovasi produk yang cepat dan eh, apa namanya hmm, dapat memberikan apa namanya khasiat yang nyata gitu mungkin ya agar menjadi produk leadership. Sehingga dalam hal ini job families yang dibutuhkan adalah mungkin dari peneliti atau dari pengembangan pengembangan obat atau dari desainer produk dan lain sebagainya. Kemudian kalau coba kita lihat dari mungkin dari industri perbankan gitu ya, ketika ingin mengedepankan customer intimacy yaitu dengan membangun hubungan personal yang baik dan menjaga hubungan jangka panjang, maka job families yang dibutuhkan adalah
Mungkin salah satunya adalah relationship manager untuk menjaga hubungan dengan nasabah gitu ya. Nah, kemudian coba kita geser pada IT portfolio, strategi IT portfolio. Nah, mungkin gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika dulu gitu ya, ketika kita ingin melakukan perjalanan, ingin melakukan transportasi, ingin menggunakan transportasi umum, maka tentu kita akan berjalan untuk mendekati pangkalan ojek gitu ya, mungkin ya, mendekati pangkalan ojek. Namun lambat laun eh, kita dimudahkan dengan munculnya ojek online. Kita dimudahkan dengan munculnya taksi online pada tahun 2010 ya kurang lebih. Sehingga yang sebelumnya kita ketika ingin eh, menggunakan transportasi umum itu kita harus datang ke pangkalan ojek, maka kita cukup memesan dari rumah. Nah, itu salah satu investasi IT yang rasanya dibutuhkan gitu ya terkait dengan software gitu. Nah, kalau kita lihat terkait dengan investasi IT menurut buku Kaplan ini dibagi menjadi 4 kategori Bapak Ibu. Yang pertama yaitu investasi terkait dengan aplikasi transaksional yang berfokus pada apa namanya untuk meningkatkan efisiensi dan juga otomatisasi. Nah, ini mungkin contohnya terkait dengan aplikasi transaksional ini seperti sistem penggajian atau pemrosesan pesanan gitu ya, atau sistem akuntansi yang telah digital. Kemudian eh, kategori yang kedua terkait dengan investasi itu investasi pada aplikasi analitis. Nah, ini fokusnya adalah untuk sebenarnya untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, mungkin kalau kita tahu di industri kelistrikan gitu ya, di PLN gitu memang ada namanya strategi smart grid. Nah, sebenarnya strategi ini akan memudahkan kita untuk atau memudahkan karyawan ya untuk pengambilan keputusan terkait dengan tegangan listrik. Kemudian kategori investasi IT yang ketiga yaitu terkait dengan investasi aplikasi strategis. Nah, ini mungkin kalau kita sudah umum kita terkait dengan sistem customer relationship management yaitu untuk mempermudah atau melakukan visualisasi terkait dengan layanan pelanggan atau mungkin kalau di industri uh, infrastruktur atau di mining gitu ya, salah satu aplikasi yang dikembangkan adalah terkait dengan fleet management system yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan produktivitas operasional alat berat. Kemudian kategori investasi yang keempat menurut Kaplan itu bahwasanya investasi infrastruktur IT. Nah, mungkin yang telah saya jelaskan tadi bahwasanya infrastruktur IT ini erat kaitannya dengan jaringan internet ya. Karena mau tidak mau ketika tidak ada jaringan internet, maka tentu infrastruktur IT tidak akan berjalan. Nah, ini kaitannya dengan informational technology. Nah, mungkin eh, terkait dengan information technology ini juga erat kaitannya dengan sistem ERP, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita tahu ya sistem ERP yang ada di Indonesia atau yang sering digunakan di beberapa perusahaan itu ada SAP, ada Oracle, ada Odoo dan lain sebagainya. Dan memang dari sistem ERP ini eh, sangat memudahkan karyawan ya, karena memang dalam satu sistem itu terdapat banyak modul yang dapat digunakan oleh karyawan. Salah satunya adalah terkait dengan sales and marketing atau ada beberapa perusahaan juga yang fokus ERP yaitu untuk konsolidasi laporan keuangan dengan SAP gitu ya. Atau mungkin juga ada beberapa perusahaan yang menggunakan ERP untuk proyek manajemen atau mungkin untuk big data analysis atau untuk HR manajemen dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan dari teknologi ERP yang rasanya ini juga bisa dibilang sebagai intangible asset gitu ya yang harus dipertahankan dan perlu dikembangkan oleh perusahaan. Kemudian kalau kita lihat dari organizational change gitu ya, sebenarnya ada 4 fokus Bapak Ibu terkait dengan organization change agenda. Yang pertama yaitu terkait dengan tadi ya ada terkait dengan budaya, kepemimpinan, alignment, kemudian terkait dengan kerjasama. Nah, mungkin contoh umum kalau kita lihat dari organizational change ini, ketika perusahaan itu sebelumnya memiliki fokus untuk pemotongan biaya operasional, kemudian di kondisi masa depan
perusahaan ingin fokus untuk inovasi dan meningkatkan pelayanan pelanggan gitu ya. Jadi secara framework itu sebenarnya terkait dengan organization change agenda itu sebenarnya membuat dua kolom Bapak Ibu. Jadi kolom yang pertama itu membahas tentang kondisi saat ini, kemudian kondisi yang kedua itu membahas tentang kondisi setelah dilakukannya transisi. Nah, mungkin kalau kita bicara terkait dengan budaya kerja gitu ya, mungkin sebelumnya perusahaan bekerja dengan vibes yang silo-silo gitu. Kemudian di periode ke depan harapannya perusahaan dapat melakukan transisi yang sebelumnya budaya kerjanya silo-silo menjadi kolaborasi lintas fungsi. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari organization change agenda. Atau mungkin kalau kita lihat dari eh, kecepatan perusahaan gitu ya, yang sebelumnya perusahaan cukup lambat dalam melakukan birokrasi, dalam pengambilan keputusan, kemudian setelah melakukan transisi, harapannya perusahaan dapat lebih agile, dapat lebih berani dalam mengambil risiko gitu. Atau eh, kalau dari segi teknologi mungkin Bapak Ibu, Change Agenda ini mungkin ya perusahaan sebelumnya hanya menggunakan teknologi sebagai alat administrasi, kemudian setelah melakukan transisi, harapannya perusahaan dapat menggunakan teknologi sebagai alat pengambilan keputusan gitu. Atau mungkin coba kita ambil case lain ya, mungkin dari tadi yang sempat saya sebutkan terkait dengan taksi online mungkin ya Bapak Ibu. Nah mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing dengan taksi online. Nah, mungkin dulu taksi online itu memiliki fokus pada pengelolaan aset fisiknya saja, dalam artian fokus pada pengelolaan mobilnya begitu ya. Dan kemudian setelah transisi, ternyata taksi online ini eh, bertransisi untuk mengedepankan pelayanan terhadap pelanggan atau customer experience. Kemudian kalau kita lihat dari budaya kerja yang sebelumnya taksi online itu sebagai pemimpin pasar ya, kemudian ketika begitu muncul ojek online, maka taksi online melakukan transformasi yaitu dengan melakukan kolaborasi, dengan melakukan ya kolaborasi dengan berbagai platform gitu ya untuk mempermudah layanan. Itu merupakan sedikit contoh dari uh, organization change agenda. Nah, harapannya memang nilai strategis intangible asset ini akan muncul ketika strategi map digunakan sebagai mekanisme untuk mengonversi strategi menjadi kapabilitas organisasi. Jadi memang harapannya dari intangible asset ini dapat uh, menimbulkan atau dapat di-generate menjadi value yang baru bagi perusahaan. Mungkin bisa next ke slide berikutnya. Nah, ini kita sedikit apa namanya menambah insight ya terkait dengan eh, dilema atau terkait dengan inovator dilema karena sebelumnya tadi kita juga sempat membahas terkait dengan informational capital gitu ya. Nah, dalam hal ini memang beberapa perusahaan dalam melakukan inovasi ya, dalam menciptakan intangible asset yang baru itu seringkali dihadapkan dengan dilema Bapak Ibu. Nah, dilemanya ini adalah apakah perusahaan akan fokus pada sustaining innovation atau perusahaan akan fokus pada disruptive innovation. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau sustaining innovation itu adalah inovasi yang fokus pada proses yang sebenarnya sudah ada. Jadi untuk melayani dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Sedangkan disruptive innovation itu adalah inovasi yang sifatnya hanya memperkenalkan produk atau layanan yang awalnya lebih sederhana dan juga melayani pasar niche. Nah, di sini biasanya ini akan terasa bagi para eksekutif gitu ya terkait dengan inovasi dilema. Artinya bagi para eksekutif biasanya dilema yang terjadi adalah apakah mereka akan fokus pada sustaining innovation, apakah fokus pada disruptive innovation gitu. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat dari garis yang biru ya Bapak Ibu, ketika perusahaan sudah berada pada level maturity, sudah berada pada posisi yang top, maka secara teori biasanya perusahaan akan melakukan decline atau akan melakukan penurunan. Nah, itulah harapannya ketika perusahaan memang sudah merasa bahwasanya posisi perusahaan sudah berada pada fase maturity, maka harapannya perusahaan dapat menciptakan nilai baru
perusahaan dapat menciptakan mungkin layanan baru, yaitu dengan menjangkau pasar niche ya, sehingga ketika perusahaan itu secara konsep akan melakukan declining, maka perusahaan bisa menciptakan garis sustaining yang baru, yaitu dengan garis merah. Maka nanti ketika konsep ini diterapkan di perusahaan, maka harapannya perusahaan dapat berjalan dengan lama atau perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang. Karena yaitu tadi ketika perusahaan akan melakukan declining, maka eksekutif melakukan inovasi baru. Ketika perusahaan akan melakukan turun lagi, maka melakukan inovasi baru sehingga nanti ritmenya akan menjadi seperti ombak Bapak Ibu. Jadi antara sustaining dan juga disruptif ini akan berjalan dengan bersama-sama. Mungkin itu sedikit apa namanya kaitan ya antara informational capital dengan the innovator's dilemma. Jadi harapannya khususnya ini bagi para eksekutif atau bagi para apa namanya pengambil keputusan gitu ya. Memang informational technology ini merupakan salah satu intangible asset yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Karena yaitu tadi untuk menghindari ketika perusahaan nantinya akan mengalami fase declining, maka harapannya perusahaan dapat menciptakan bisnis baru, dapat menciptakan nilai baru sehingga uh, akan lebih sustain untuk jangka panjang. Mungkin bisa next ke slide berikutnya. Ya mungkin pada slide ini ya Bapak Ibu terkait dengan balance scorecard, artinya bahwasanya intangible asset itu harus sejalan dengan strategi, harus berjalan dengan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan PSG, mungkin ini juga pernah ya sebenarnya kita bahas di beberapa pertemuan gitu. Secara garis besar memang balance scorecard ini terdapat tiga perspektif Bapak Ibu, yaitu ada perspektif financial, ada perspektif customer, ada perspektif apa namanya internal perspektif dan juga yang terakhir yaitu perspektif learning and growth. Nah, di sini harapannya pada PSG yang ada di slide ini ya itu dapat uh, menyatukan atau dapat menjadi jembatan antara intangible asset agar kedepannya dapat selaras atau dapat dikaitkan dengan sasaran strategis yang ada begitu. Nah, mungkin kalau kita coba lihat gitu ya dari atas, tentu sebagian besar perusahaan akan menetapkan financial sebagai tujuan utamanya, yaitu salah satunya adalah untuk mengejar profitabilitas ya mungkin salah satunya. Nah, dalam financial perspektif dalam hal ini dibagi menjadi dua Bapak Ibu yaitu productivity dan revenue growth strategi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan productivity strategi, maka harapannya kita dapat meningkatkan struktur biaya dan utilisasi aset agar kedepannya dapat lebih efisien. Kemudian yang kedua yaitu apa namanya revenue growth strategy ya. Nah ini harapannya perusahaan dapat memperluas peluang pendapatan sehingga dapat meningkatkan nilai dari pelanggan yang sebelumnya sudah ada. Nah ketika dua strategi ini tercapai maka tujuan utama di perusahaan maka akan apa namanya lebih mudah gitu untuk dilakukan penyesuaian karena harapannya ketika tujuan utama perusahaan sudah ada maka yang di bawahnya harapannya tinggal mengikuti atau menyesuaikan gitu ya Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini coba kita lihat di bawahnya juga ada terkait dengan customer perspektif. Nah, gambarannya memang terkait dengan customer perspektif ini sering kita ibaratkan sebagai dapur internal perusahaan. Jadi ketika dapur ini bekerja, maka di situ akan timbul nilai yang diciptakan. Nah, biasanya dalam internal perspektif ini melalui 4 proses, yaitu ada operation, customer management, innovation, dan juga terkait dengan regulator gitu ya. Mungkin kalau kita lihat satu persatu terkait dengan operation manager, kalau kita lihat dari operation manager ini sebenarnya adalah bagaimana perusahaan dapat sekiranya dapat memproduksi dan mengirimkan barang secara efisien gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari customer management, itu harapannya adalah bagaimana perusahaan dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan agar kedepannya pelanggan dapat lebih loyal.
Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan innovation process. Nah, ini adalah bagaimana perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan di masa depan yang apa namanya, yang lebih menarik gitu ya dan dapat sustain. Kemudian terkait dengan regulator dan sosial, ini harapannya adalah bagaimana perusahaan kedepannya dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat ataupun menjaga hubungan dengan apa namanya, para regulator gitu ya. Nah, mungkin kalau dalam hal ini salah satunya adalah biasanya perusahaan menerapkan CSR atau menerbitkan sustainability report, itu adalah salah satunya untuk mendukung regulatory and social. Kemudian yang ketiga terkait dengan eh, sebelum masuk ke internal proses ya, itu sebenarnya eh, akan erat kaitannya internal proses dengan customer perspektif Bapak Ibu. Karena memang seperti yang saya sampaikan bahwasanya memang apa namanya, internal proses ini rasanya seperti dapur ya, seperti dapur yang dapat menciptakan customer ini menjadi puas. Mungkin dari segi harga, dari segi kualitas, dari segi apa namanya, fungsional, pelayanan dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini coba kita kaitkan dengan topik utama kita, yaitu bagaimana kita mengaitkan antara learning and growth dengan uh, internal perspektif ya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang tentu ini menjadi jembatan yang telah kita bahas tadi, Bapak Ibu. Ada tiga hal terkait dengan strategic job families, kemudian terkait dengan yang kedua yaitu terkait dengan strategic IT portfolio dan juga organization change agenda. Nah, harapannya ketika tiga hal ini dapat dikolaborasikan gitu ya, dapat diintegrasikan, maka akan timbul creating readiness bagi masing-masing aspek. Itu mungkin kalau di human capital menjadi human capital readiness, kalau di IT jadi IT readiness dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di aspek yang terakhir, learning and growth ya Bapak Ibu, bahwasanya memang uh, human capital seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya human capital ini bukan hanya sekedar jumlah orang, tetapi juga tentang skill, tentang knowledge, dan juga tentang value yang mereka bawa ke perusahaan ketika sudah menjadi bagian dari perusahaan. Kemudian yang kedua terkait learning and growth, yaitu terkait dengan information capital, Bapak Ibu. Nah, information capital yang seperti kita bahas sebelumnya ya, bahwasanya information capital ini adalah infrastruktur teknologi yang dapat mendukung database, dapat mendukung sistem dan lain sebagainya. Sehingga ketika jaringan itu kuat, maka sistem akan berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga terkait dengan organizational capital, uh, kalau tadi kita ibaratkan ini sebagai perkat gitu ya, perkat antara human capital dengan information capital. Nah, ini yang tadi juga telah dijelaskan, membahas terkait dengan budaya, terkait dengan gaya kepemimpinan, terkait dengan keselarasan tim, dan juga bagaimana kerjasama antara setiap karyawan. Nah, ini adalah gambaran Bapak Ibu ketika learning and growth ini berada pada posisi intangible asset, kemudian dilakukan alignment dengan internal perspektif dengan beberapa aspek ya, yang ada di gambar, ada strategic job families, ada strategic IT, dan organization change agenda. Maka harapannya ketika uh, balance scorecard ini atau strategy map ini telah tersusun dengan rapi, maka harapannya seluruh karyawan tidak akan kebingungan. Mengapa? Karena memang dari masing-masing aspek itu telah diturunkan menjadi sasaran strategis sehingga karyawan akan lebih um, mengetahui ya runtutan atau target-target perusahaan yang memang harus dicapai di masing-masing perspektifnya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan balance scorecard, sebenarnya balance scorecard ini menyesuaikan dengan industri masing-masing ya Bapak Ibu. Ada beberapa industri yang memang uh, dia itu tidak terlalu fokus pada profit, tapi memang fokus pada customer. Jadi memang ada beberapa balance scorecard yang customer perspektif ini berada di atas Bapak Ibu, menggantikan financial. Kemudian financial berada di poin kedua. Itu juga ada seperti itu. Sehingga balance scorecard ini menjadi alat strategis yang sampai saat ini itu masih relevan digunakan. Bahkan di beberapa RJBP juga masih banyak yang menggunakan strategi ini karena memang
dilihat dari aspeknya ini cukup apa namanya cukup detail dan cukup komplit Bapak Ibu. Tidak hanya membahas dari salah satu aspek saja, tapi juga membahas tentang beberapa aspek yang ada. Kemudian memang dari balance scorecard ini sangat apa namanya sangat mudah untuk dilakukan customisasi. Ketika perusahaan ingin berubah fokusnya, maka balance scorecard juga dapat menyesuaikan antara aspek-aspek di bawahnya. Maka dari itu kita kembali ke poin utama bahwasanya intangible asset itu juga harus sejalan dengan strategi sehingga dapat menciptakan value jangka panjang bagi perusahaan. Mungkin kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Alfi.